Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Eko Pramono dari kelas 189B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, yaitu untuk tugas 1.1A8. Yang pertama yang akan dibahas adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul titik 1. Yang kedua adalah apa perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul titik 1, yang pertama adalah pembelajaran di kelas berfokus pada guru, di mana pembelajaran terbaik menurut saya sebelum mempelajari modul titik 1 adalah pembelajaran yang berfokus pada guru, di mana semua materi pembelajaran dan apapun yang dilakukan di kelas semuanya berfokus sama guru. Jadi siswa tinggal menerima saja apa yang disampaikan oleh guru, baik itu tugas, baik itu materi, dan segala apapun yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya menganggap bahwa semua siswa itu sama, jadi tugas mereka pun sama, semua saya sama ratakan. Jadi saya tidak pernah memperhatikan mereka itu berasal dari lingkungan seperti apa, tidak pernah menganggap mereka belajar harus bermain, tidak pernah berpikir bahwa mereka itu dari lingkungan yang berbeda-beda, dan saya pun tidak pernah menganggap bahwa siswa itu harus disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembiasaan yang baik bagi anak itu adalah dengan cara menghukumnya. Jadi sebelumnya saya berpikir bahwa anak-anak agar tetap di jalannya, fokus di track yang seharusnya dimiliki oleh anak, saya menggunakan hukuman bagi mereka. Jadi saya kasih punishment mereka bagi mereka yang melanggar, terlambat mengerjakan tugas, mereka bersalah, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, hukumanlah yang menjadi solusinya. Yang kedua, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah semua pembelajaran di kelas berfokus pada siswa. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya akan menjadi fasilitator proses pembelajaran siswa. Siswalah yang menjadi aktor utama pembelajaran di kelas. Kita berkolaborasi dengan siswa sehingga siswa tumbuh menjadi siswa yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah pembelajaran di kelas disesuaikan dengan kodrat siswa. Yang pertama adalah kodrat siswa bermain, jadi semua pembelajaran di kelas dikondisikan seperti siswa bermain. Selanjutnya, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam siswa. Sebagai guru, saya sudah mulai memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa sesuai dengan alamnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan awal mereka masing-masing. Jadi tugas saya sesuaikan dengan keadaan mereka. Bagi mereka yang sudah ahli, saya pupuk mereka terus agar menjadi jauh lebih ahli lagi, sehingga mereka bisa menyalurkan ke teman yang masih belum ahli. Jadi mereka berkolaborasi, mereka berkelompok dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga mereka saling mengisi. Disitulah akan tumbuh kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran di kelas sudah jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Yang ketiga, perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya berpatokan bahwa hukuman itu adalah salah satu solusi untuk menjaga mereka agar tetap berjalan pada tracknya. Sekarang saya rubah dengan konsekuensi. Konsekuensi ini saya sepakati bersama dengan siswa di dalam kelas. Mereka menuliskan apa konsekuensi dari mereka ketika mereka tidak melakukan tugasnya. Mereka menuliskan sendiri konsekuensi apa yang mereka akan alami, yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Dengan begitu, mereka lebih bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, apa yang Anda segera akan terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD?
Yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang terfokus pada siswa, memilih metode pembelajaran yang lebih banyak berkolaborasi antar siswa, di mana tugas guru hanya menjadi fasilitator bagi mereka. Dengan menggunakan metode tersebut, tentunya pencapaian tujuan hasil pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Yang kedua yang akan sesegera saya lakukan di kelas yaitu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam mereka, sesuai dengan zaman yang sekarang, penggunaan HP dan lain-lainnya saya perbolehkan, tapi tidak melepaskan begitu saja. Tetap saya jaga agar berkesesuaian dengan sosiokultural yang ada di sini, sehingga budi pekerti mereka, spiritual mereka, moral mereka tetap terjaga. Yang ketiga yang saya akan segera lakukan di kelas yaitu membuat kesepakatan kelas. Dengan begitu mereka akan lebih bisa bertanggung jawab tanpa menjalani hukuman seperti yang sebelumnya saya lakukan.